Halo selamat malam pemirsa dan juga Sobat WK dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Joanita Ari dalam talkshow edukasi seksual. Bersama dengan rekan saya yang teman-teman tuh udah gak asing lah ya, tampang-tampang cakep-cakep dan ala enggak mesum, maaf. Selamat malam Bung Sabran. Mari. Dan ledek aja kali. Tapi soft gitu loh. Baik, dengan narasumber kesayangan kita, Dr. Binsar Marty. Selamat malam, Dok. Sehat, Dokter? Malam, muka saya nggak mesum kok. Sehat ya, Dok? Sehat. Dokter sehat. mesti staminanya cukup kuat nih Iya, hari ini. Bung betul. Saban juga. Karena kita apa? Mau bacain jawab ini ya, pertanyaan. pertanyaan yang Iya, masuk. luar biasa. Sebenarnya pertanyaan itu imbas dari katanya ya Bung Sab. Dokter Binsar tuh nggak jawab gitu loh. Jadi kita yang diserang. Komen YouTube kita dihujani. Dihujani ya. Pertanyaan-pertanyaan dong. Iya, Nah, betul. Beberapa kita akan jawab di sini lah. Ya, di sini Iya. aja lah. Iya. Lebih Oke. bagus jawab rame-rame kan. Betul. Kita ke pertanyaan pertama ya Pak Dokter. Iya. Ya, ini Nah, dari nih Dok. @triastuti978. Silakan Mbak. Yes. Baik, dokter dia mau tanya. Dok mau tanya aja usia saya 65 dan suami 78. Udah cukup umur banget nih Dok menurut saya ya. Setiap hubungan saya, setiap berhubungan saya sebagai istri merasa kesakitan. Tapi suami enjoy maksudnya Tulisannya enjoy. Enjoy. Enjoy aja gimana sebagai istri supaya tidak merasakan Sakit, iya. Gitu. Silakan. Ya, baik. Selamat malam ya Ibu siapa namanya? Tri Tri Astuti. Astuti dan para ibu-ibu yang mengalami problem seperti Bu Tri Astuti. Ya, nyeri waktu yang namanya hubungan seks ya. Nyeri yang namanya waktu mengalami istilahnya penetrasi penis ke vaginanya. Kesakitan dia. Ya, jadi buat kita ini lihat umurnya 65 nih Ibu Tri Astuti. Wanita 65 tahun berarti saya katakan ini sudah post menopause ya. Jadi pada saat post menopause itu estrogen sudah menurun ya Mbak Ari ya. Estrogen sudah menurun, akibatnya gairah seksnya hilang, akibatnya vaginanya mulai kering ya. Kenapa kering? Pembahasan aliran darah ke dinding vagina itu berkurang. Aliran darah ke dinding vagina berkurang karena apa? Karena pembuluh darahnya sudah mulai menyempit ya. Lalu kalau yang namanya setelah menyempit pembahasan berkurang dan akhirnya kering. Bayangkan aja waktu kering dimasukin penis suaminya ibu penanya tadi Ibu Tri Astuti, kesakitan lah. Kelojotan ya. Iya, kelojot bener. Malah suaminya enjoy aja kan. Iya kan? Begitu dia keluar masuk penis di dalam vaginanya, wah kesakitan luar biasa. Ini mewakili para ibu-ibu juga yang lain yang mengalami problem sama. Yang saya katakan dispareunia bahasa kedokterannya. Solusinya apa? Ibu harus diperbaiki kadar estrogennya, harus. Karena usia 65 kadar estrogennya sudah sangat turun, diperbaiki kadar estrogennya. Lalu kita berikan obat. Silakan datang kunjungin ke dokter mungkin obsgyn yang mengerti problem seksual di tempat Bapak Ibu ya ibu-ibu, atau mungkin bisa istilahnya chat. Ini kan komen ada di YouTube kami. Ya seringkali saya nggak lihat, maaf ya Ibu Tri Astuti ya, dan ibu-ibu yang lain ya jangan marah ya. Jadi silakan chat ke WA saya untuk mendapatkan obat atau mendapatkan solusi dari keluhan yang dihasilkan. Ngomong-ngomong nih, saya punya kasus satu. Apa Dok? Ya, seorang ibu sama seperti Bu Tri Astuti. Hah? Wah, dia tinggalnya 2 di Australia sama di Denpasar. Dia puji saya loh, Sabran. Dia bilang dokter lebih hebat dari dokter Australia. Karena dia problem sama saya obatin basah vaginanya, gairahnya meningkat, sehingga dia nyaman dengan suaminya. Ya mereka udah pasangan senior. Iya, usia lanjut juga. Jadi artinya apa? Dia bilang dokter Australia nggak bisa dok. Saya ya bukan sombong ya. Iya. Itu kenyataan ya. Kenyataan itu. Jadi Itu sama aja kayak beda ilmu beda guru ya Dok? Jadi yang bule-bule belum tentu lebih hebat. iya, jadi Yang bule-bule harus berguru sama dokter Binsar, maksudnya gitu. Jadi intinya adalah
buat Triastuti ada solusi buat Anda Ibu ya, itu Oke, saja. Baik. Baik dok, ini sebelum pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan yang mirip-mirip Ya, nyambung lah. Nyambung ya. Kalau misalnya pakai, mohon maaf nih dok, kayak bantuan dengan pelumas gitu gimana dok? Ya. Dokter gimana? Apakah boleh? Apakah sehat? Apakah aman? Boleh-boleh saja ya. Jadi buat para ibu-ibu yang ada mendengarkan talk show tentang vagina kering ini ya, tentang hal nyeri pada saat sanggama ya, gel atau apapun itu pelumas itu hanya shortcut. Shortcut itu jalan pintas Mas Abran. Shortcut artinya dia diberikan kepada vagina untuk sesaat saat hubungan itu dia tidak nyeri. Tapi menjadi problem apakah itu solusi? Tidak. Kita tahu pembahasan vagina itu ditentukan oleh yang namanya hormon estrogen. Ya, pada waktu hormon estrogennya drop, turun sampai minimal pasti kering. Jadi muaranya atau hulunya atau penyebabnya itu yang kita obati. Tapi kalau mau pakai pelumas mas silakan. Boleh dicoba gitu. Boleh. Aman itu dok? Aman. Nah, ada juga beberapa kasus alergi, Mbak. Di prianya atau di wanitanya? Oh, di vaginanya. Di istri atau wanita yang mengalami problem ini. Begitu dipakai nyeri gatal atau iritasi. Ya, berarti nggak cocok. Ya. Hari ini teknologi sangat maju, Mbak Ari, Mas Abran. Teknologi sangat maju. Kita perbaiki kadar estrogennya, hasilnya luar biasa. Bagus kok. Ya. Tetapi satu, kontraindikasinya. Ya, saya sudah hati-hati, wanti-wanti. Begitu ada keluarga atau riwayat dari bibinya, ibunya, neneknya yang memiliki kanker payudara itu dilarang. Untuk pakai yang namanya estrogen itu, memperbaiki kadar estrogen itu dilarang. Ya, jadi harus cek dulu berarti ya. Ya, dok, ya? artinya ada satu kasus yang saya dapat, dia katakan dia ragu karena keluarganya ada yang kanker bukan kanker payudara tapi kanker usus. Saya akhirnya perintahkan coba ibu mamogram. Di mamogram bersih, tidak ada sel ganas, bersih payudaranya. Saya izinkan pakai. Ya karena dia udah kesakitan. Kayak Ibu Triastuti tadi, kelojotan kan, nggak nyaman Mas Abran, ya kan? Itu aja. Baik untuk Ibu Triastuti tadi semoga sudah terjawab ya. Jadi kalau misalnya mau lebih detail lagi datang langsung aja ke Dokter Binsar, kliniknya Dokter Binsar maksud saya gitu ya Bung Sabran ya. Baik, silakan untuk yang kedua. Selanjutnya nih dari Quen 888 nih dok. Dok, saya cewek 48. Wow. Tapi nafsu semakin liar. Wow. Di pikiran nafsu tapi suami setelah kena serangan jantung menurun drastis nafsunya. Kadang dipancing-pancing nggak mau dan kalau bisa uslup 5 kali aja udah keluar. Celup-celup 5 kali nih dok, udah keluar. Padahal saya belum apa-apa. Jadinya saya main dewe dok, main sendiri dok. Masturbasi mungkin ya? Iya, masturbasi. Gimana nih dok? Pikiran jadi berhayal cowok yang lain. 48 padahal. 48, mantap ini. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Luar biasa nih. 48, mantap ini. Itu 48 loh. 48. Tapi ada juga Mas Abran. Ya, ada dulu katanya lagi masih mens, saya malas-malasan dok. Tapi 55, 60 makin liar saya. Makin kok serat seks saya makin tinggi. Wah, saya bilang jadi kembali ya, ini buat ibu-ibu ya yang melihat acara ini saya katakan kembali bahwa estrogen itu penting. Itu artinya apa? Ibu ini 48 ini menjelang menopause, tapi makin menjadi-jadi nafsunya. Artinya estrogen dia banyak Mbak Ari. Ya, ada banyak pasien saya tuh 74 tahun masih bisa loh hubungan seks. Masih bagus, artinya perempuan. Artinya estrogennya masih bagus. Masih basah ya dok? Masih basah dibilang. Suaminya 82, istrinya 74. Masih ini banjir kita perbaiki testosteron suaminya, kita perbaiki ereksinya 82. Ya, berarti ibu itu tetap bagus, estrogennya masih bagus ya. Nah, ibu tadi 48. Nah, yang menjadi problem sekarang suaminya ya. Suaminya kok kayaknya ada 2 problem ini.
Saya yakin udah serangan jantung. Tadi dikatakan ya. Udah problem jantung kardiovaskular. Saya yakin buat ibu ini cek testosteron suaminya. Kemungkinan besar udah kena sindroma metabolik. Jadi sindroma metabolik itu adalah suatu proses atau keluhan tubuh akibat kadar estrogen, akibat kadar testosteron yang berkurang. Ada 3 tanda utama. Pertama, tekanan darah tinggi, kadar gula atau kolesterol yang meningkat, dan berat badan yang berlebih atau mengalami obesitas. Nah, 3 ini di luar ada yang lain. Ada yang namanya hiperlipidemia atau nanti tanda yang lain itu sudah mengalami penyempitan pembuluh darah. Nah, saya katakan ini kalau sudah sindroma metabolik, ini merupakan tanda testosteronnya berkurang. Si bapak itu, ereksinya hilang. Ya, kembali tadi kita sudah pernah bicara, pembuluh darah bermasalah di penisnya. Sehingga belum apa-apa udah loyo 1. Yang kedua apa? Testosteron berkurang, ejakulasi dini. Yang tadi dibilang cuma 5 kali itu lah. Cuma 2, 3, 4, 5 udah selesai. Padahal istrinya udah. Istrinya udah ya belum ngapa-ngapain, ayah wae. Jadi kembali saya katakan ini 5 kali itu tanda yang namanya ejakulasi juga karena istri belum mengalami orgasme. Ya, kembali tadi Ibu Kwen 88 saya katakan kalau mau orgasme jangan Anda di bawah dulu. Anda harus di atas. Itu tanda orgasme. Bisa seorang wanita mengalami orgasme harus posisinya di atas, woman on top. Ya, itu dia. Jadi periksakan suaminya itu. Dan solusi awalnya itu ya dok, ubah gaya dulu gitu ya dok? Iya dong. Seks terapi itu caranya Ibu Kwen 88 jangan dibawa di atas dong, woman on top ya kan? Tapi resikonya ada. Jangan-jangan dibawa juga suaminya, dia di atas udah cut. Ya. Periksakan ya, itu aja saran saya. Baik, terima kasih Dokter Binsar. Selanjutnya menjawab ya, semoga menjawab ya Bu Kwen. Dan nanti kalau misalnya belum puas juga, silakan datang ke kliniknya Dokter Binsar gitu ya. Ya, ini selanjutnya nih Mbak Ri. Baik, selanjutnya dari Ibu Nuru Mamah 6119. Jadi dia mau tanya dokter, apakah ada obatnya? Karena dia tuh sudah lama bercerai dan tidak berhubungan seksual. Lalu kemudian saat ini dia sudah menikah lagi. Kemudian kenapa pas berhubungan dengan suami nggak ada rasanya? Nah, ini sebenarnya kemudian suaminya berusia lebih muda. Padahal suaminya berusia lebih muda dari ia sendiri. Apakah harus minum pil KB untuk merangsang hasrat seksual? Gairah ini berarti ya dok? Dan apakah saya harus minum pil KB dulu dokter? Biar ada rangsangan. Nah, ini Ibu Nurul Mamah ini. Ya. Ini mamah muda-muda kali ini ya. Mahmud ya. Ya, Nurul Mamah ya, Ibu Nurul Mamah nih. Justru minum pil KB itu hasrat seks hilang. Ya. Jadi ada banyak kasus ternyata yang namanya pil KB itu memblok namanya hasrat atau yang namanya sense-nya seks itu bagi seorang wanita. Jadi apa yang terjadi Ibu Nurul Mamah, mungkin hasrat seks tadi Pak Sabran udah celetuk toh, berarti sudah mengamati, dia sudah belajar dia. Ya, karena tiap sudah minggu belajar tiap minggu ya, sudah belajar dia ya, dicatat di rumah nih Mbak Ari ya, pelajaran hari ini tentang ini dicatat supaya remember ya, ingat ya kan. Jadi Ibu Nurul Mamah memang saya katakan mungkin problemnya adalah hasrat seksnya hilang. Dan 80% seksual pada wanita itu hilang, penyakitnya cuma satu, gangguan gairah. Itu bisa karena kayak trauma dengan pernikahan sebelumnya nggak sih dok? Bukan, mungkin karena apa, estrogen yang menurun. Ya, ini kan mungkin mamah muda-muda yang nggak terlalu muda, tapi mungkin estrogennya tidak seperti ibu yang pernahnya sebelumnya tadi. Ya, ini testosteronnya agak jeblok nih mungkin, itu satu. Yang kedua, tadi ada kata-kata pil KB. Iya. Mungkin dia pakai pil KB masih. Oh, baik. Atau pernah dilepas dari pil KB, sehingga hormon itu imbalance. Kenapa hasrat seks itu hilang? Karena hormon itu imbalance. Pil KB itu isinya apa sih?
Aku tanya Sabran. Menahan hormon. Estrogen dan progesteron. Jadi begitu diminum itu hormon begini, tidak seimbang, jelek rasanya. Dan itu mungkin menyebabkan sense rasanya itu hilang. Padahal suaminya lebih muda ya. Iya dok. Dan harusnya- suami lebih muda ereksinya maknyos, ya kan? Aduh, maknyos ya kan? Jadi jangan termakan hoak ya dok. Jangan termakan hoax. Jadi bukan pil KB solusinya Ibu Nur Mama, solusinya adalah coba itu kadar estradiolnya dicek. Yang kedua, kunjungi dokter di kota Ibu Nur Mama yang bisa mengobati, atau mungkin mendengar talkshow ini chat aja sama saya. Iya. Bisa kita kasih solusi lah begitu. Ya. Sebelum pertanyaan lebih lanjut, dok, saya tuh agak tergelitik dengan pertanyaan tadi, pil KB itu kalau misalnya sudah lama tidak mengkonsumsi itu, efeknya bisa menghilangkan supaya itu berapa lama ya dok? Oh bisa di atas 5 tahun. Oh jadi kalaupun kita berhenti tahun ini itu baru sampai 5 tahun tuh masih ada Efeknya gitu masih ya dok ada ya? Banyak wanita yang menikah tidak mau punya anak nih, pakai KB hormonal, suntik, pil, implan. Iya. Tahu nggak akibatnya apa, Mbak Ari? Hormonal imbalance. Bisa hamil nggak? Sulit. Dan itu 5-10 tahun, baru dia balik lagi. Tapi Tapi itu ada pun- 1-2 wanita juga dalam waktu 2 tahun juga bisa hamil gitu. Ya. Tergantung Tapi, kondisi ya. Tergantung tubuh, tapi rata-rata 5 tahun. general secara umum 5 tahun. Baik dokter, terima kasih. Oke, baik. Semoga Menjawab. untuk Ibu Nur Mamah tadi menjawab Iya. pertanyaan dari Anda semua, dan solusinya silakan tadi dicoba dari yang dokter Binsar sarankan ya. Kita ke next pertanyaan. Iya. Silakan Bung Sabran. Baik, dari Wahyuni nih, Bu. Pak dokter, mau tanya kalau rahim diangkat pengaruh nggak hubungan seks? Ada nggak solusinya? Oh, luar biasa ya. Kalau ibu-ibu perlu tahu ya, pembaca Tribun, Warta Kota ibu-ibu, kalau rahim itu fungsinya apa? Rahim itu fungsinya selain untuk kehamilan, rahim itu fungsinya untuk menghasilkan hormon estrogen. Perlu tahu ini Mbak Ari sama Sabran. Ya. Kalau seorang wanita diangkat rahimnya, apalagi telurnya juga diangkat, resikonya apa? Estrogennya habis. Nggak punya gairah ya? Bukan hanya nggak punya gairah, metabolisme tubuhnya jelek. Oke. Kadar lemak, kadar gula pasti naik. Oh kadar gula juga ya dokter? Pasti. Pembuluh darah tersumbat. Resiko aterosklerosis, gangguan kardiovaskular kena. Belum lagi tulang keropos, osteoporosis. Ya. Jadi fungsinya penghasil itu kan ada di mana? Ada di rahim, di telur, ya. Ada juga di kelenjar suprarenal ginjal tapi sedikit. Ada juga di sumsum tulang, ada menghasilkan estrogen. Tapi perlu diingat, mainly utamanya itu ada di rahim, ovarium. Begitu histerektomi, apalagi yang total sampai telurnya diangkat, waduh ngeri, kita bisa bayangkan estrogennya ambiar, drop dia kayak terjun bebas. Resiko aterosklerosis, kardiovaskular problem, resiko tulang keropos, osteoporosis, resiko metabolisme terganggu. Akhirnya apa yang terjadi? Kualitas hidup pasti jelek. Nah, apalagi bicara seks tadi. Iya. Udah pasti. Nah, vagina kering, libido hilang. Akhirnya gimana solusinya? Tidak lain, tidak bukan, tambah estrogen. Cuma kembali saya katakan, buat Ibu Wahyuni dan mewakili ibu-ibu Wahyuni yang lain, ya, ada solusinya. Estrogen ditambah. Pasca histerektomi, estrogen bisa ditambah. Tapi ada kontraindikasi tetap. Iya. Apa itu dok? Tidak boleh kanker Payudara. payudara. Kanker lain boleh. Silakan, karena ternyata dalam penelitian pemberian estrogen replacement terapi itu akan menginisiasi katanya sel-sel kanker payudara. Ya, tetapi memang itu satu caution kita, warning. Jadi hati-hatilah begitu ya. Jadi tetap kita sarankan tidak diberikan pada wanita-wanita yang mengalami memiliki riwayat kanker payudara. Di keluarganya juga ya dok? Ya, di mamanya, neneknya,
tantonya, sisternya, pokoknya siblings yang ada hubungan darah sama dia. Berarti untuk Bu Wahyu ini kira-kira kalau nggak terpaksa banget nggak usah angkat rahim ya dok ya? Kan sudah diangkat ya? Oh udah ya? Udah diangkat, sudah pasca angkat rahim, histerektomi. Jadi ada solusi Bu Wahyuni. Ya jangan khawatir. Ya kalau tidak bisa ketemu dokter di tempat Ibu, ada dokter Binsar nanti. Saya kasih nomor telepon. Ya. Ya baik, terjawab ya Ibu Wahyuni. Jadi jangan khawatir kalau mau tetap berhubungan seks pasca diangkat rahimnya ya. Boleh konsultasi lebih lanjut lah dengan Dokter Binsar. Nanti silakan hubungi nomor WhatsApp-nya Dokter Binsar sendiri ya. Oke, next Bung Sap. Baik, ini user for susah. Ini second account nih kayaknya. Second account. Dia takut namanya disebut. Takut namanya disebut ya. Saya udah 45 dok, tapi nafsu saya masih menggebu-gebu. Ini nggak ketahuan cowok apa cewek? Cewek. Saya masih teratur datang bulan. Oh, saya masih teratur datang bulan. Kalau saya berhubungan bisa klimaks sampai 5 kali dok. Wow, multi orgasm. Tapi sebulan lepas saya habis kuret penebalan dinding rahim itu akibat apa ya dokter? Sebab dulu sering minum pil hormon. Apakah sebab itu ya dokter, mau jawab? Sebulan lepas saya habis kuret. Oh ya. Sebulan setelah kuret. Saya ada gini, setelah saya sudah sebulan lalu kuret. Penebalan dinding rahim. Apakah dulu saya karena minum pil hormon? Ya. Ini adalah exception, saya bilang. Exception adalah pengecualian. Artinya apa? Dia minum pil KB yang hormon, tapi gairahnya luar biasa nih ibu nih. Ya ibu VO Volt A banyak nih namanya ibu ini ya. Saya katakan ibu ini 45 tahun tapi mengalami pengecualian karena dia minum pil KB. Saya sering ngomong dan saya sudah pernah ngomong bahwa pil KB itu menyebabkan gairah seks wanita menurun. Tapi ini luar biasa tidak menurun. Ya, sehingga apa yang harus kita lakukan? Ini nafsunya masih menggebu-gebu, mantap. Berarti estrogen ibu bagus. Tanpa dia minum pil KB gitu dong. Sudah lepas toh. Dulu saya sering minum pil KB, ya pil hormon, ya kan. Nah pertanyaan saya, ini pil KB atau pil hormon? Saya takutnya ini bukan pil KB, tapi oke lah kita asumsikan pil hormon ini pil KB, ya kan. Nah jadi saya katakan masih bisa multi orgasme. Ya kan, wanita punya multiple orgasme toh, kita pernah bicara ya. 5 kali. Sampai 5 kali gitu beneran tuh dok? Bener. Kata dokter waktu itu ada begini. Bisa benar bisa tidak. Ya kita asumsikan ini benar lah ya. Ya nanti kalau tidak benar kita disemprot nanti. Ya. Baik dokter. Ya, ibu ini benar lah 5 kali multi orgasme, mantap ibu. Lanjutkan hidup ibu ya. Karena apa? 45 tahun masih menggebu-gebu. Tidak salah bu, normal ya kan, karena pernah dikuret ada penebalan dinding rahim, ya kan. Nah, itu memang mungkin ada penebalan yang menyebabkan menstruasi atau hal-hal nyeri pada rahim itu akan menyebabkan kualitas hidup terganggu, akhirnya dikuret ya. Tetapi masih bisa seks dengan baik, dengan luar biasa, mantap ya. Jadi jaga kesehatan buat ibu yang bisa multiple orgasme 5 kali dan masih nafsu hasrat seksnya bagus, itu normal. Ya bagus, itu aja bagus ya. Oke. Baik. Sudah ya. Selanjutnya terakhir nih dok. Ya. Terakhir ya dok. Iya. Bentar. Prima merah. Dari Prima merah. Oh, namanya Bu Prima. Bu Prima. Assalamualaikum Pak Dokter, saya seorang ibu sudah 58. Sudah mengalami menopause sejak 53. Suami sudah 62, masih aktif seksnya, sedangkan saya sendiri sudah tidak seaktif. Seperti suami. Kalau berhubungan merasa sakit, dan kalau sudah klimaks vagina saya tambah sakit, merasa pedih. Iya, kena sperma, kena ejakulat lah ya. Karena mengalami hubungan saya nggak mau, merasa takut. Takut deh dok nih. Gimana solusinya? Apakah ada obatnya untuk mengobati rasa sakit itu yang meladeni kemauan seksual saya secara normal dan merasa sakit lagi di saat berhubungan? Terima kasih. Mirip yang tadi ya dok? Mirip yang tadi. Jadi untuk ibu Prima merah, saya katakan ini yang namanya trauma. Trauma dalam berhubungan seks. Jadi ternyata Mas Habran, seorang wanita mengalami dispareunia atau nyeri saat hubungan seks, itu trauma. Ya Mbak Arya. Ya. Jadi dikitik-kitik marah dia.
nggak mau. Mau hubungan diajak nggak mau. Padahal kata kunci suaminya masih apa? Masih aktif. Masih aktif. Jadi ibu Primavera ada obatnya. Ya, sangat ada obatnya. Bisa kita perbaiki pembahasan vagina ibu, kita bisa perbaiki. Yang penting adalah apa? Kadar estradiol, estrogen ibu juga harus dicek nantinya. Pasti rendah. Yang pertama, yang kedua harus diperbaiki kadar estrogennya tanpa kontraindikasi. Tidak ada kontraindikasi, yaitu CA payudara. Bisa diperbaiki supaya kadar estrogennya naik dan vagina ibu basah. Supaya apa? Bisa meladeni suami. Kan suami masih aktif nih Mbak Ari. Iya. Ya Mas Sabran ya. Kalau Mas Sabran udah 62, istri sekian, nggak mau lagi kan stres. Nanti suaminya stres. Ya, man is a sexual man. Ya kan? Ya. Itu saja mungkin dari saya. Ada solusi buat Ibu Wahyu Primavera ya. Itu saja. Oke. Baik. Baik, semoga menjawab. Itu pertanyaan terakhir, Mbak Ri. Baik, dokter terima kasih untuk semua pertanyaan dan sebenarnya masih banyak lagi Masih ya Bu banyak Sabran ya. Cuma Tapi waktunya udah udah 20 habis, menit kita udah lebih kelebihan kita nih. ya. Oke, Ya. untuk yang next minggu depan kita jawab lagi Ya. pertanyaan, dan untuk pemirsa di rumah jika ada pertanyaan-pertanyaan silakan chat dokter Binsar atau tulis di kolom komentar. Ya. Kita akan seperti ini ya, menyampaikannya ke dokter Binsar, atau bisa nanti ada satu sesi lagi untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa semuanya. Terima kasih sudah menyimak malam ini, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih dokter Binsar, terima kasih Bu Terima kasih Sabran. Mbak Ari, Selamat Mas malam Sabran. semuanya. Selamat malam. Ya. Salam. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.